Ibu Bapa serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Injilnya sangat singkat. Meskipun singkat, mengandung makna yang sangat dalam. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, bagi saya secara pribadi, ibu adalah orang yang paling dekat dengan saya. Kita tidak bisa menampik hal itu, dan sudah begitulah keadaannya. Kita berada di kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Artinya, selama dalam kandungan kita bersatu dengan jiwa raga ibu. Setelah lahir pun kita masih tetap tergantung pada kebaikan hati ibu. Dia menyusui kita, dia merawat kita, mengajar kita berbicara, memberi kita makan, mengajar kita berjalan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sebagai manusia tidak menampik fakta relasi ini. Dia sangat berbahagia bersama Bunda Maria ibunya. Namun, Yesus memberi arti baru tentang relasi. Bagi Yesus, sebagai orang beriman, bahagia adalah ketika orang tekun mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, melampaui kebahagiaan kita bersama ibu kandung. Dan inilah hakikat iman kita sebenarnya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus harus diutamakan. Kita mengimani Yesus, tetapi kita tidak menampik juga relasi dengan ibu kita. Bahwa dengan relasi ibu kita, tindakan kita, seluruhnya diarahkan sebagai perwujudan kasih Allah, kasih Yesus. Kita mengasihi ibu kita mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita. Berarti kita telah menjalankan kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa itu kebahagiaan bagi kita? Tentu saja setiap orang memiliki beragam jawaban ketika ditanya apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat diupayakan bahwa kebahagiaan itu dialami baik dalam rasa, sikap, perbuatan, maupun pengalaman manusiawi, entah dalam hal sederhana dan sekecil apapun itu. Oleh karenanya, dalam hidup ini setiap orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, lahir maupun batin. Jawaban yang dikemukakan Yesus perihal siapa yang berbahagia membukakan mata hati kita. Kebahagiaan sesungguhnya bukan didapatkan dari tindak dan pengalaman manusiawi belaka. Secara rohani, Yesus menunjukkan kebahagiaan yang disempurnakan dalam hidup akan Allah. Allah menjadi dasar dan tindakan dalam hidup kita. Sabdanya menjadi tuntunan perjalanan hidup keseharian kita. Bila kita setia menghidupi dan melaksanakan firman-Nya yang hidup, entah hidup keseharian kita, maka kita dengan yakin dan percaya bahwa kasih Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita telah percaya bahwa Yesus sebagai penyelamat, sebagai utusan Allah, maka hendaknya kita mau mengikuti Dia dengan bahagia. Meskipun syarat untuk mengikuti Dia adalah memikul salib
dan memikul salib membutuhkan pengorbanan, penderitaan, sekali dan tetesan air mata. Tetapi disitulah panggilan kita untuk berbahagia. Kita berbahagia ketika orang lain kita lihat bahagia. Kita bahagia ketika mampu menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hendaklah kita mengikuti Yesus dengan setia, mengemban tanggung jawab kita dengan baik, dengan penuh kebahagiaan, memikul salib kita dengan penuh kebahagiaan, dan merealisasikannya dalam tindakan kasih kepada sesama kita, terutama orang tua kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Semoga demikian. Amin.